semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial, dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono. Beliau dekan Sekolah Vokasi di Universitas Gadjah Mada. Pada webinar Ilmu Memanen Air Hujan, Jumat 30 Juni 2021. Beliau menyampaikan monodisiplin berbahaya bagi umat manusia. Jadi harus interdisipliner. Hal ini sudah saya sampaikan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR pada 28-29 Mei 2015 di Kupang, NTT dengan judul makalah saya, Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir. Ini 5 tahun yang lalu kenangan saya di Facebook waktu habis seminar. Saya seminarkan tetapi tetap belum ada perubahan membuang hujan. Telah dilakukan selama 76 tahun di Indonesia dan selama 2772 tahun di dunia ini. Maka wajarlah perubahan itu sulit dilakukan karena kesalahan yang dilakukan cukup lama yang sudah dianggap benar. Mungkin belum mendapat hidayahnya. Ini yang disampaikan oleh Bapak Mariono tadi seperti ini, monodisiplin itu yaitu pemahaman akademi, ya ini yang tadi sudah saya sampaikan selama 2072 tahun dilakukan oleh seluruh manusia di dunia. Seperti ini konsep drainase konvensional. Paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, seperti ini jatuh ke jalan lalu ke saluran drainase ke sungai. Tetapi kalau interdisipliner atau pemahaman akademisi dan kitab suci Al-Quran, membuang hujan itu perbuatan batil atau salah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Kalau suratnya itu merupakan perumpamaan, tetapi Allah SWT menerangkan secara detail dan sesuai fakta kejadiannya jika sedang turun hujan di bumi melalui hadisnya, hadis Nabi, sebagai berikut. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini hadisnya. Hadis juga melalui sumbernya dari Allah juga.
Ini seperti ini, persis dengan kalimat dalam hadis, tanah keras letaknya miring. Nah, ini di jalan keras letaknya miring, kemudian mengalir ke drainase ke sungai. Ini akan hilang kalau di surat firman-Nya itu hilang. Itu kajian interdisipliner. Jadi yang membuang hujan ini kalau dikaji secara interdisipliner itu perbuatan batil atau salah. Jadi selama 76 tahun di Indonesia dalam menyikapi turunnya hujan, yang dilakukan adalah membuang hujan dengan sistem drainase konvensional. Menurut kajian interdisipliner, perbuatan tersebut adalah salah atau batil. Ini kajian interdisipliner, pemahaman akademisi dan Al-Quran. Jadi yang benar secara kajian interdisipliner adalah hujan harus disimpan. Inilah petunjuknya secara detail melalui hadis sebagai berikut. Ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, inilah kalau kajian menurut interdisipliner atau pemahaman akademisi dan ayat suci Al-Quran. Jadi yang benar adalah hujan harus disimpan, harus diresapkan, diinfiltrasi supaya bermanfaat bagi manusia atau makhluk lainnya, karena hujan itu sumber kehidupan bagi makhluk seluruh alam ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.